Tapi di perjalanan ini kita ini lagi penasaran sama sesuatu yang mirip orang berdiri. Tapi ya kita nggak tahu itu apa. Di sini. Mas Yunus. Dia oke. Dia Yunus. dapat mertua katanya. Bapak Mas Yunus depan aja. Wah, ke depan. Oke. Gimana balik? Oh gimana? Semangat, bentar lagi pos 4. Puncaknya masih belum semangat. Nanti lagi. Miring sekali. Tadi berharap matahari muncul. Tapi pas muncul dikit tuh panas. Tes. Selamat Mbak Tri. Selamat juga. Atas pendakian Argo Puro Viadoro Arum. Oke teman-teman, saat ini kita dimasakin lagi Sama Mbak Septi. Kali ini aku nggak ikut campur. Nanti numpain lagi. Oh iya, kemarin numpain minyak. Itu kayak numpang istirahat doang. Iya. Sampai malam istirahat. Terus nanti ada perjalanan lagi, istirahat lagi gitu loh. Kayak Habis makan ini kita prepare summit ya. Enggak. Sombong sekali. Istirahat dulu. 5 menit lah. hati-hati. Oke. Ini nanti kena lagi. Sama lagi ininya. Sama itu. Oh iya. Ini satu paket. Enggak, ini itu kortek. Dan ini tenda dan apapun kok semuanya baru. Biasanya dipamerin. Keren. Gila kita. Tapi itu bentuk kalau nanti bakal naik lagi. Berarti baru semua. Nggak mungkin kan beli baru cuma sekali. Nggak mungkin. Itu namanya kebalikan dari untung. Mas Yunus ada binatang Rugi. Hah? Itu, Ini jenis kayu. Ini serangga. Namanya Epileptus conditionul. Aduh. beneran namanya apa Mas Yunus? Ngarang aja. Ya kan kondisional. Kacau banget. Percaya aja lagi. Iya. Pokoknya namanya itu keren. Kayaknya Mas Yunus itu apa namanya? Ilmunya tinggi banget gitu. Saking ngawurnya itu ketinggian. Kebanyakan ilmu malah gila. Matiin kemana? Matiin apa kecilin? Masak apa lagi? Nggak tahu. Nasi. Kok nasi? Katanya nasinya nggak. Hah? Kok nasi goreng? Enggak usah. Jangan nasi goreng. Kita udah lapar, Pi. Iya. Apa ya, Pi? Nasi putih yang tadi. Ini yang simpel aja kan buat itu tenaga kita. Kalau mau nambahin mie juga nggak apa-apa. Kuah ya, yang kuah Mas Yunus mau kayak lagi pengen mie. Iya. Enggak sih. Bilang aja. Enggak. Ih, Enggak nolak kalau dibuatin. Dan info dari Mbak Tri tadi suhu di sini tuh tadi 11 ya. 11 ya. Dan pagi mentok 9. Itu jam 3 jam 4. Masih belum kemarau jadi masih segitu. Nanti kalau kemarau biasanya tembus malam kayak gini 10 bisa. Air ini kan Kok 10 bawah 10 maksudnya. air, Pi. Nanti Ini aja udah. Ini masih sebelum ini adaptasi mau aku. apa? Jadi kuncinya kalau next ya mungkin musim kemarau teman-teman itu naik, disarankan kalau camp kayak gini kan itu kalau kedinginan sulit diatasi dengan kayak kita nutup tenda, terus kalau layeringnya salah gitu kan bahaya. Jangan lupa makan, intinya jangan sampai lapar. Itu sebenarnya yang bikin video-video yang heboh-heboh itu dia itu nggak makan, apalagi yang TikTok mungkin perbekalan minim, naiknya malam, wes. Nah, ya rencana Mbak Septi mau melestarikan kata peh di Jakarta. Nanti kalau orang-orang yang daerah Jawa Timuran khususnya Nganjuk, Kediri dan Madiun
Ya ini dari situ berarti. Singkat aja. Yang penting Jangan gitu. Harus singkat. Oke, gitu aja. Aku mau ganti memori teman-teman. Memori Lagi kurang ya? Wis. udah mendidih. Nah, ini tambahan menu kali ini itu wedang uwuh dicampur sama teh. Sariwangi. Itu wis nggak tahu lah pokoknya. Tapi aku nggak mau. Ngeri. Mas Yunus bagian rempahnya. Ya ini. Ya kalau ada apa-apa ada kamera aman. Kameramen selalu selamat. Dah. Mbak Septi gimana tadi? Luar biasa. Enggak itu yang tadi loh. Yang tak suruh melestarikan. Melestarikan teh. Lupa lagi nadanya. Iya. Aku tuh nada. Tehnya berdangdut apa? Kok berdangdut? Bernada. Itu nuggetnya nanti kena kuah. Sini. Bali ini aku nggak dituang sih Bali. Apa? Yang kuning ini apa? Itu gula kan? Satu, masukin aja. Wah, mantap. Buat yang penonton dari Jogja kira-kira cocok nggak kalau dikasih teh? Nanti komen ya. Jangan, nanti kasihannya hilang. Nah, siapa tahu gitu. Apa? Oh, nggak apa-apa. Worth it sekali gitu. Ini eksperimen Mbak Septi daripada dibuang. Mubazir. Expired aja sikat. Perut. Wis, aku mau ngopi dulu. Oke, ini kita dikasih teknik dari Mbak Septi ya, teman-teman. Mas Yunus. Iya, oke. jadi nama Mas Dia Yunus. dapat mertua katanya. Good. Nah, itu tekniknya. Kalau nggak pakai itu, Upah. tumpah-tumpah ke sini. Kayak begini. Ya, gitu, mantap. Kelihatan nggak? Kelihatan. Akhirnya ada ilmu baru. Mantap. Weh, jangan sombong terus ditinggi-tinggiin gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa selagi bisa. Ini silakan buat Mas Yunus. Menu kali ini spesial, sederhana, tapi tetap bermanfaat. Ini Mas Yunus, maaf pakai tangan Mas Yunus saja. Wis, gini dulu. Satu. Dah. Nah, Nih, balik. mantap lah. Ini bukan sendok. Nih. Tadi aku ngaduk pakai apa nih? Tadi sendok satu lagi ya. Aku kan buat jahe. Wis, pokoknya ya nikmati aja. Sendok aku. Besok masak-masaknya habis samit. Untuk kali ini simpel-simpel aja. Aku mau manasin. Oish, dimasakin. Iya. Apa? Makan dulu. Guys, dingin. Oke, teman-teman, selamat malam ya. Ini udah jam berapa ya? Hampir jam 9. Ini juga lumayan dingin. Angin juga lumayan lah. Bikin kita harus wajib masuk tenda. Ya, ini sebelum tidur istirahat mau nyeritain aja yo tipis-tipis terkait ya kenapa kok saya hampir berapa bulan ya ya 1 bulan lebih lah itu nggak ngonten, nggak aktivitas di IG. Itu ya ada sesuatu teman-teman, tapi untuk masalahnya ya nggak usah diceritain, intinya masalah keluarga gitu. Jadi yang bikin itu kayak pikirannya nggak bisa fokus untuk aku ke hutan atau ngonten. Kok bisa sampai gitu Mas ya? Tentunya kalau bisa sampai kayak gitu kan ya masalahnya bikin rumit banget ya. Ya ini kali kedua lah untuk aku nggak bisa kayak mikir positif gitu. Yang pertama kayak waktu COVID itu aku juga kayak gitu sampai ya namanya nggak bisa jualan, jadi nggak bisa aktivitas buat keluarga itu ya mirip lah, malah tak bilang kayak COVID part 2 tapi sekedar pikirannya aja ya nggak bisa mikir positif sama sekali. Dan awalnya itu sebenarnya udah mulai itu waktu aku ke
kemarin sama Green Forest ke Bogor itu mulainya. Nah wis lah. Nah dari situ aku wis tak paksakan karena aku udah beli tiket. Pas hari itu dikabari sama orang rumah, wis ya wis lah, siapa tahu aku malah lebih bisa pikirannya nggak banter-banter banget. Aku ke Bekasi, ke store-nya Green Forest, terus acara ke Bogor. Ternyata sampai sana aku sempet ditawari Bang Manto ya kemarin jadi ya narsum lah itu. Aku ya awalnya sih ya aja punya planningan kalau aku rencana mau kayak ngedukasi terkait slow hiking. Ternyata ya waktu di tempatnya aku langsung blank teman-teman. Ya karena aku juga pertama pun masih bisa diatasi, tapi ya karena ada sesuatu lagi udah nggak bisa diatasi gitu. Jadi waktu aku jadi narasumber itu tiba-tiba kayak blank guys. Aku tadi itu mau ngomong gini kok nggak bisa. Akhirnya ya aku punya cara gimana ya nggak terlalu gagal banget, terus dibantu sama Kak Ilya itu. Wes akhirnya ya wes lah gitu. Aku anggap aja itu pertama, padahal ya ada beberapa hal yang bikin aku itu juga blank gitu. Nah itu terus di acara di Bogor kemarin yang pengennya sih lebih seru, aku ngevlog meriah lah intinya, ternyata nggak bisa teman-teman. Aku tetap dikit-dikit mau aktivitas mau gini tuh tetap kayak gagal gitu. Bukan gagal ya, kayak blank. Ini mau ngapain ya? Kayak mau ya contoh kayak ngisi-ngisi bantuin yang lain gitu nggak bisa, kacau lah. Nah itu berlanjut sampai rumah. Nah tapi singkat cerita habis lebaran itu diselesaikan dengan keluarga, selesai. Nah tapi ternyata kayak pikiran-pikiran yang melintas yang bikin aku nggak fokus itu terus habis lebaran. Nah kemarin habis lebaran sempet ini telepon sama Mbak Fitri, Mbak Septi itu sama Mbak Tri itu ngajak naik gunung. Ya wes aku gas lah, mungkin ini nanti gitu. Tapi rencanaku sebelum ini itu aku naik gunung biar ya nggak terlalu lama lah aku kayak ngupload video di YouTube. Itu udah mulai aku nggak kayak, bahkan aku nggak mau kemarin tuh sempat nggak mau ngelihat konten kok mati konten terkait alam teman-teman. Jadi ya wis lah, kayak kalau aku sampai melihat konten alam itu gimana ya takutnya aku malah kayak maksa tapi akhirnya blank lagi. Ada beberapa kesempatan aku kemarin baru pulang dari Bogor ya, itu contohnya aku sempat ngevote camping apa solo hiking pas puasa. Banyak yang vote solo camping ya. Aku udah siapin gak jadi teman-teman, udah mau berangkat gak jadi, tempat udah siap ready. Aku sempat ngobrol sama temen, bisa mas santai aja di situ enak, nggak jadi, wes besok aja lah. Besoknya tambah parah. Berlanjut aku rencana mau naik gunung, nah mau solo hiking, nggak jadi lagi. Tapi kalau itu masih pikiranku ke arah kan banyak yang nggak boleh solo hiking gitu. Jadi aku pikir opsi gunung mana ya yang sekiranya aku bisa solo hiking. Sebenarnya mau ke Penanggungan, terus mau ke Jobolarangan, tapi kan sering ke situ gitu. Akhirnya nggak jadi lagi. Jadi kayak bayangan mau berangkat itu terlintas gitu, ya wes hilang. Kayak ini kenapa ya aku kok kayak gini gitu. Nah terus alhamdulillah ada tawaran dari Fadil. Yang pertama Fadil, bahkan aku mau bikin kejutan sama Mr. Kadek. Aku mau bikin kejutan lagi setelahnya itu sama Ari ya, nggak jadi semua. Terus termasuk sebelum saya kesini itu aku mau
TikTok sama Ri gak jadi lagi. Aku sampai pusing deh. Ini sebenarnya kenapa? Nah terus aku ya intinya ini bikin pikiranku itu nggak terlalu mikirin ke arah situ lagi gitu. Aku sempat main game biar apa kayak lupa gitu loh. Tapi main game pun nggak bisa. Biasanya bisa lah aku dikit-dikit ngelupain gitu. Itu nggak bisa. Bahkan gamenya akhirnya tak hapus semua. Nggak punya game nih. Sudah kan. Nah, akhirnya ya ini. Ya sebenarnya panjang sih, tapi nggak usah lah. Nanti aku keceplosan kan nggak enak. Ya intinya seperti itu. Tapi masalah beres dan semoga nanti setelah ini aku juga bisa ya seperti biasanya lah. Karena udah kayak wis lah go gitu, teman-teman gitu. Ya termasuk ini mungkin ada yang tahu ya kalau Mbak Fitri ngajak itu pas aku live kemarin. Nah, itu tapi kan jangkanya lama. Nah, sebelum itu sebenarnya kan udah pengen itu biar nggak terlalu lama gitu. Apa ini? Hah? Oh iya nanti tak taruh di atas. Aman. Nah terus apalagi ya? Banyak sih pengen tak ceritain tapi agak teman-teman. Nah, ini jaga biar keceplosan sih, sabar ya, sabar. Apa ya enaknya ya nggak ceritain bagian oh ya mungkin bagian yang itu ya sempet aku jujur aja nggak mau buka IG itu bukan karena aku cuek atau apa enggak yang tadi tak omongin aku biar nggak terpaksa naik gunung dengan kondisi pikiranku kacau. Iya kalau ada temen. Nah kalau solo hiking kan bayangin tiba-tiba terlintas pas lagi jalan, lah ngeblank. Terus aku gimana? Itu sendiri. Dan aku kalau udah kayak gitu, nah karena sebelumnya aku tuh udah kayak terus pengennya nggak ngapa-ngapain gitu. Kan di gunung sulit ya. Nah aku terus kemarin juga pas live itu sempat nyinggung teman-teman. Yuk siapa yang mau naik bareng aku. Itu sebenarnya tujuanku ya itu biar ada temen dulu. Maksudnya kalau terlintas pikiran yang enggak itu aku masih ada orang yang tak ajak ngobrol. Jadi itu pokoknya aku sampai nggak mau lihat konten tentang alam gunung bahkan foto. Wah mau aktivitas di IG cek IG gitu aku pakai akun lain untuk lihat bukan alam ya apa sih pokoknya bukan alam wis sampai segitunya. Apakah itu parah? Ya ini parah teman-teman karena ya sekali lagi keluarga Nah beda kalau COVID ya COVID semuanya ya hampir lah semuanya kena imbasnya. Jadi kayak orang nggak keluar itu udah ya wes bertahan hidup di rumah. Tapi kalau COVID kemarin kan aku masih malah bisa keluar ke gunung lebih aman. Kalau ini nggak bisa, tiba-tiba apapun yang mau tak lakuin kayak terlintas. Aku nggak bisa ceritain apa, ya wes lah. Intinya ini berat dan ini pengalaman pertamaku setelah itu COVID ngalami hal kayak gini 2 kali. Tapi semoga habis ini aku bisa aktivitas untuk mendaki dan ya wes seperti biasanya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah support, yang udah DM, yang kemarin nggak tak balas itu ya maaf karena ya seperti ini. Nanti saya balas lagi. Oke. Sekarang aku mau tidur karena udah dingin dan ini aku mau naruh sampah karena tadi ada pergerakan B2 di bawah. Takutnya gas. Aku ya takut tenda tipis banget. Tendaku kena napas aja paling sobek ini. Terlalu ngeri ini tenda. Ya wis gitu aja teman-teman, lanjut besok kita meet dan semoga dapat kejutan yang mantap dari Gunung Sindoro. Gas.
Pagi teman-teman. Saatnya kita persiapan summit. Ini udah jam 3 lebih 15 menit. Meskipun saya tadi jam 2 udah bangun. Tapi emang persiapan nih. Kita rebus kentang, rebus telur. Habis itu bikin jahe geprek. Nah, untuk summitnya nanti bawa berapa botol ya air? Berapa botol Mbak nanti? 4 kurang 4 aja ya. 4 botol yang besar. Nah, terus habis itu karena kita nggak makan berat, jadi nanti snacknya kita bawa semua, termasuk sampah-sampah. Dan wis nyaman lah untuk tidur malam ini, meskipun sempat susah napas karena tapi enak lah. Orang-orang udah denger lah. Untuk cuaca juga cerah, tapi berhubung ini bagian barat, dapat sunrise-nya ya nggak tahu jam berapa nanti. Jadi kita trekking itu siap-siap berdingin-dingin ria. Nah, tips juga kalau teman-teman yang suka tektokan, kan biasanya summit, langsung ke summit ya. Ya intinya naik ya langsung malam. Berangkatnya jam 12 sampai jam 2 itu kalau bisa bawalah flashlight UL gitu yang bisa bikin shelter dadakan. Jadi misal istirahat, kalau pengen istirahat maksudnya ada problem atau emang capek, itu bikin shelter gitu biar nggak cuma duduk nahan dingin, nanti ujung-ujungnya iya jangan gitu Pak. Ya intinya seperti itu, sepele tapi banyak yang nggak tahu. Ya kalau spek running beda lagi. TikTok ya seminimal mungkin, semaksimal mungkin. Kita harus prepare juga terkait hal itu. Gitu, teman. Ya bagi yang mau, aku cuma nyaranin gitu. Berdasarkan riset. Wis, lanjut. Ini rebus telur, wis. Gas. Tujuan naik malam itu juga biar nggak ngelihat tanjakannya. Tahu lah kalau kita ngelihat ujung itu pasti langsung pasti. Padahal kalau naik gunung ya nanjak itu wajar, tapi kenapa orang-orang pengennya datar ya? Nggak logis. Dan ngomong-ngomong, ini kota Wonosobo, city light-nya keren sekali teman-teman. Tadi malam itu lampunya dikit, tapi ini udah banyak. Wah, berarti baru beli tuh. Perasaan tadi tuh kayak di sini aja gitu loh, di bagian sini. Sekarang sampai ujung. Telur apa yang warnanya putih? Hah? Boleh. Ayam albino. Nah, kalau kemarin ada yang TikTok berangkat jam 4. Nah, coba nanti kita cek kira-kira ada yang naik nggak, yang running. Karena di sini ya jalur sepi, nggak berharap lah ada yang naik, tapi semoga ada atau dua. Tapi setelah ini bisa lah teman-teman coba. Rekomen buat TikTok juga, terus camp Yang suka sepi. iya, yang suka jalur sepi, apalagi ini Sindoro loh, tahu sendiri. Macet-macetnya jalur sebelah, akses yang penting biasanya orang Jawa itu akses ke base camp itu mudah.
kayak kita kemarin aja wis booking pickup 35 ya mbak, 35 satu orang. satu orang. Maksimal berapa orang minimal? Nggak ada minimal sih, 35 paling. Lah itu nganterin satu orang boleh berarti? Nggak tahu dah kalau itu. Tetap ada minimal mbak, biasanya 4 itu minimal biasanya. Nego-nego pokoknya. Cuman Ya itulah ya nego lah. Nanti kalau memang satu orang ya nambah biasanya 100 biasanya. Oke mungkin gitu aja teman-teman. Aku mau ngecas baterai dulu. Lanjut nanti kalau kita gas. Oke teman-teman, ini jam 4:30 kita summit yuk gas. Kok lewat situ ya? Sama ya? Hah? Lewat mana? Sini ada jalur. Nggak apa-apa. Nih, puncak tuh tulisannya. Iya. Oke. Akhirnya trek malam. Aku pengen nyari yang lumayan jelas gitu loh. Ya, biar bisa nanti keliling-keliling di puncak kalau udah nyampe gitu, teman-teman. Untuk vegetasinya masih sama. Duluan aja, aku tak di belakang. Nggak apa-apa, masih di depan aja. Wah, ke depan. Oke. Ini aku ini lagi flu sampai jam segini nggak bawa masker, hidung rasanya sek. Oke, adaptasi dulu, Rek. Kita skip dulu. Dingin. Oke, ternyata dari pos 3 Bayangan itu ke pos 3 cuma 15 menit, tapi jaraknya 200 meter. Nanjak tapi teman-teman. Nanjak santai lah. Yang belum sampai tinggi gitu. Cuma berhubung ya baru bangun ya tetap adaptasi lah ya gak sih. Ini udah pos 3? Belum ternyata, nggak ada tulisannya. Naiklah, naik. Lanjut. Oke, kita naik dikit, kita cek pos 3. Weh, dari sini city light-nya lebih wow. No halang. Tapi tanjakannya wow.
Apakah pos 3? Kayaknya iya deh. Pos 3 kayaknya. Ini depan ini. Oh iya, pos 3. Oke, di pos 3 kita mau makan dulu. Ngisi tenaga, men. Untuk tempat camp lumayan, ada berapa tenda aja ini, cukup buat di atas ada kayak Watu Putih. Break. Pos 3. Iya. Itu tulisannya. Ini. Oh itu. Oke, makan dulu. Daripada nanti itu set, kita paksa jalan terus. Minimal keisi lah. Oke, lanjut lagi ke pos 4. Nah, estimasinya itu sekitar 1 jam. Ke puncaknya juga 1 jam. Berarti total 2 jam dari pos 3. Itu kalau di tulisan yo. Aduh. Kalau realnya ya nggak tahu. Tapi dari sini udah kelihatan sih puncak Sindoronya itu. Bentar. Wih, udah mulai semburatnya dari sana. Sayangnya kita nggak dapat. Maksudnya nggak dapat munculnya sunrise gitu loh. Kalau dari sini, tapi sunsetnya kalau emang beruntung ya juara. Kebalikan lah yuk. Yang dari mana Kledung ya, Kledung itu sunrise, sini sunset. Bisa dinamain sunset camp. Tapi aku ini masih agak bertanya-tanya itu. Nah, ini ujung ini kan, masa itu ya puncaknya ya? Ya nggak tahu ya realnya. Tapi kalau dari sini kok kelihatan deket banget. Apa di baliknya itu ada nanjak lagi? Tapi penasaran. Nah, tapi kan kita dapat rekomendasi dari pos 3 itu nanjak. Itu area camp. Jadi ada 3 opsi. Area campnya ada di namanya tanjakan Mertua Gala. Tuh. Kita cek-cek aja. Aku masih agak soalnya melihat jarak puncaknya dari sini kok. Berarti wow, vertikal banget ya. Habis pos 4. Suhunya relatif aman lah, nggak terlalu mendiding kayak tadi malam. Ya ini juga efek udah panas. Bentar, masih nggak yakin kalau itu puncak aku. Jadi bertanya-tanya.
Oke, di atasnya pos 3 itu di sini ada. Oh, ini loh area campnya. Enak malahan. Iya. Tapi ya terbuka. Kayaknya batunya juga nggak banyak kayaknya sih. Sama aja lah. Tapi akan lebih berat Mas kalau ngecamp di sini. Iya, berat. Tapi kan kalau misal masih siang gitu, pelan-pelan bisa. Oh ya, ada tulisan apakah ini? Batas aman camp. Oke. Pos bayangan 4, mertua galak. Kenapa harus mertua yang galak? Oh, di sini juga luas sih. Ini lebih enak ini buat ngecamp. Misal bertiga. Mertua galak. Menwayon 904. Iya. Oke, karena unik tak foto dulu. Sudah mulai kelihatan cerah, tapi ya seperti biasa karena kita di sisi barat jadi ya jangan berharap untuk dapat matahari jam-jam segini. Masih berdingin-dingin ria lah. Apalagi ini angin. Untung ini enggak maksudnya. Kalau angin lumayan nahan dinginnya agak lama. Kirain buah ini tadi. Oke. Udah mulai banyak batu. Kemungkinan ujung ini pos 4. Habis itu nanjak lagi, tapi ya lumayan lah. Enggak kejem-kejem banget. Masih bisa ditoleransi dengan napas pelan. Anginnya mulai tapi kok dari sini semilir. Ini bahuku yang kanan agak kacau kayaknya. Oh, oke. Oh, ini ada papan apa ini? Apakah tulisan batas vegetasi? Oh, bukan. Apa? Wih, banyak ternyata. Oh, ini rangkaian kata tapi hancur kena badai. Ada D, ada N, ada R. Berarti ini kemungkinan ada sindoronya. Oh iya. Oh, ini awalnya ngumpul di sini aja teman-teman. Yang lain clean loh, nggak ada loh. Coba di sini. Nah, kalau langsung itu kayak kapas terbang. Ya cuma segitu aja loh. Unik rek. Perasaan tadi nggak sebesar ini, tiba-tiba kok segitu besarnya. Ya begitulah pegunungan ya. Kejutan pasti selalu ada. Sepertinya udah cukup ya nggak pakai senter. Kelihatan kayak. Oke, senter tak lepas dulu ah. Aku mau ke itu tulisan tanjakan mertua itu. Mau sebat tipis-tipis itu ya pada foto-foto. Awalnya jalan ke situ teman-teman. Itu loh. Wuhuu. Keren. Sebenarnya kemarin itu juga
pas waktu ngelihat IG sampai nggak mau ngelihat alam itu, takutnya ketika aku naik aku itu ngerasain kalau lihat alam itu udah kayak biasa gitu loh teman-teman. Ternyata masih nggak bisa tetep kagum-kagum. Wow, apalagi ternyata dari sini itu pegunungan Dieng ya, itu ngumpul teman-teman. Kalau pas kita naik ke sana itu kelihatan kayak misah-misah gitu loh. Ternyata pas dari sini tuh ngumpul loh. Nah, depan situ. Wes aku tak masukin dulu senterku. Woi, semakin ngumpul lautan awannya, teman-teman. Apakah nanti semakin mepet ke sini? Karena dari situ pergerakannya mau ke sini ya. Yuk ke sini yuk, ngumpul sini semua. Nanti pas kita di atas itu, meskipun nggak dapat sunrise, lautan awan di sini, wah kan terus mantap. Memang Doro Arum terkenal sadisnya. Tapi dibalik kesadisan itu, ya sebenarnya semua iya sih. Sindoro kan lancip. Tapi ya itu, ya ada versinya masing-masing lah. Di sini sunset camp plus sepi. Kalau pengen yang rame favorit ya sebelahnya ini. Baliknya ini maksudnya. Ya wes. Semua tergantung pilihan teman-teman. Tapi kalau pengen nyobain semua, ini worth it pokoknya. Jadi ini pendakian pertama saya ke Sindoro yang mantap. Karena ya ini tergolong libur panjang. Pastinya rame. Dan ini hanya kita berempat. Tapi itu asli tuh. Kalau dilihat dari itu, awannya itu warna banget. Itu sunrise-nya mantap. Wow, mulai ngumpul. Kalau di kamera kelihatan kecil ya. Masya Allah. Tapi emang mantap teman-teman ini. Mulai sedenggul-denggul. Ini gunung apa ya? Aku pengen nyoba. Ya, Seven Summit Wonosobo. Ini yang di ini Sikidang apa Sikunang? Apa si apalah? Gunung Slamet terlihat gagah dan clean sekali. Ini kalau Ari jadi naik, wah dapat momen ini. Nggak kayak saya kemarin. Soalnya Ari pas ya ini Ari itu juga summit tapi keselamat. Kalau jadi naik barengan lah, jadi sama-sama summit. Next lah, keselamat lagi lewat Bambangan. Biar ada dua opsi. Dan Sindoro pun aku juga pengen 2 jalur. Harus nyobain 2 jalur biar ya sedikit-sedikit banding-banding ke beda. Ya nyamain lah bedanya apa gitu, vegetasinya, treknya gitu. Biasa. Sumbing yang belum. Sumbing nanti lewat mana ya? Benaran yuk. Tapi di sini ya, misal kalau dapat sunset itu banyak spot-spot kayak gini teman, batu-batuan gini.
Nah, ini dari sekian jalur, ya ini yang agak sedikit apa taktikal. Yang sana-sana enggak lah. Wih, keren di sini, Rek. Mas Yunus, Laga Menjer. Mana? Oh, itu. Laga Menjer. Menjer, Gunung Prau, Gunung Bismo, betul nggak? Perahu itu mana sih? Ini yang ini, Yang deket ini? iya. Oh, ini perahu. Oh iya 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 iya. Oh, yang deket ini perahu. Belakangnya itu Bismo. Terus kanannya itu bola. Gak tahu aku. Ayo Pak Septi. Tak pandu, tak pandu. Oke ya. Nanti aja nggak apa-apa, wis. Yang penting ini ternyata buat ini aja. Terlalu panjang gitu, lebay. Taruh sana semua aja. Hah? Itu ya itu air. Bismillah. Bismillah. Baru pegang ini. Naik ke sana. Ya. Kalau itu gunain tangan buat pegangan batu. Yang mana yang enak? Nah, mantap. Lolos jadi porter. Ngomong-ngomong ini jam 5:30 masih belum dapat matahari. Ini yang lain udah kepanasan ini. Mana deh, Mas? Hah? Sini. Iya lewat situ kayaknya. Kayaknya sini deh. Sini. Heeh. Kalau ketinggian yang kiri juga nggak apa-apa. Ya yang enak mana aja. Aku juga belum ngecek. Kita nungguin dulu. Ayo Mbak Tri. Itu kalau udah nggak fungsi dilepas aja celananya. Lepasnya di mana? Hah? Nggak ada yang rata. Ngelepasnya di mana katanya? Terserah. Kalau udah agak rata. Oh, kesini. Ya. Ini jalannya. Ya itu. Lewat situ. Enggak, Mbak Septi itu. Lewat situ. Jelas ya, enak. Oh ya udah. Taruh semua di atas saja. Lempar. Oke. Kuatkan kuda-kuda. Jangan pakai tali terus. Satu pegang batu. Saya dulu tadi lewat mana? Enggak gitu. Yang kiri injak sini aja. Kayaknya jalur aku salah. Salah. Gak apa-apa, yang Nah, penting situ. nyampe atas. Ini nih. Oke. Aja. Copot. Nah. Mantul. Mantul. Ya sini Mbak, Mas. Copot baterainya. Boleh lempar. Balik. Lemparnya nggak pakai perasaan sih. Wah enak lewat situ dong. Keren. Beda emang. Beda. Enggak lah, yang bisa dipijak pokoknya. Kalau nggak percaya diri enggak. Jangan lewat situ. Baterainya copot. Lewat situ bisa nggak? Oh, iya. Lewat batu aja. Lewat sini bisa cuman. Udah, Bet. Lewat mana situ ya? Nanti lewat sini. Enak. Ada batu yang harus di.
Kayaknya gitu semua memang. Iya. Sama Di sini semua. masih ada tanah-tanah tapi ada batu yang harus diloncati. Lah gimana balik? Oh gimana? Rundingannya lama amat ya. Ambil jalan masing-masing. Cocok nggak? Iya. Nggak, Mas? Ah, Bisa nggak? ya sesuai keyakinan masing-masing. Saya yakin. Aku juga belum nyoba loh. Mbak Sep dia udah nyoba. Beli di sini aja. Lewat batu. Kan Semua batu, Mbak. Nah, lewat situ aja kembali. Ya lewat situ. Lewat sini. Apa kalau udah terlanjur lewat situ juga nggak apa-apa wis. Itu batunya ada yang tinggi. Iya. Ini pendek. Ya terserah keyakinan masing-masing bener Mas. Iyalah. Nggak yakin dia nggak jalan. Lama nggak pakai jaket ini, enak ternyata. Masih empuk aja, masih empuk aja. Sayangnya ini kekecilan. Jalurnya udah mulai kas-kas jalur batu, banyak tumbuhan apa itu yang nama lainnya Maneserjo itu, kok kaliandra apa ya, pucuk merah itu loh, lupa aku, blank. Wah selamat, masya Allah, dari sini foto keren. Nah sebenarnya di sini tuh juga ada keunikan, nanti kalau mungkin mataharinya udah agak tinggi gitu, kita bisa ngelihat ini kerucutnya Gunung Sindoro. Itu udah terbentuk dari sana itu. Tinggal yang sini. Oh itu dari sini teman-teman. Oh sini ternyata. Itu bukan, itu dari gunung itu. Nah itu loh. Ini mulai terbentuk ini. Ini tengahnya. Aduh gini nih, ya kan? Srit. Tapi kok nggak terlalu jelas gitu. Nanti siapa tahu. Semangat, bentar lagi pos 4. Puncaknya masih belum semangat, nanti lagi. Aku denger lu, meskipun nggak kerungu. Denger ya. Padahal cuma ini bau. Tapi ada belakangnya rokok gitu kok. Kirain minta rokok gitu tadi. Duluan aja Pak Setu, langsung puncak nggak apa-apa. Los. Nah itu mulai itu kerucut. Bayang-bayangnya puncak Sindoro. Ya kan? Mana? Itu. Oh iya. Dari kamera kelihatan jelas, tapi kalau langsung enggak ya? Iya. Iya betul. Nah kita masih di baliknya Mas. Sabar. Malah enak. Nggak panas. Enak sih. Tapi nanti pas turun kita kedapatan panas gak? Ya tetep lah. Rata kalau itu. Apa belum sampai bawah? Belum. Enggak, tetep kena. Tergantung kita turunnya gimana. Kalau cuma nyampe atas pegang puncak terus turun, nah beda lagi. Ya cepet itu mah. Iya. Gini doang. Wih, puncak. Wih, udah sampai puncak nih. Ye, dah. Langsung. Tapi di kamera kelihatan ya? Iya. Iya. Kalau langsung, oh itu mulai. Mulai apa? Kelihatan kok tuh? Mulai kelihatan itu. Lucu banget ya. Iya, kerucutnya Berarti Sindoro. Kayak masih subuhan ya. Belum kena matahari. Itu tetangganya yang sebelah sana itu. Tetangga. Kamu belum. Itu yang apa namanya di sini panas di sini enggak gimana tuh? Ya makanya itu. Ecek-ecekan itu. Dapur panas, keluar rumah dingin. Nah, itu Cermai itu. Mana kaget gua. Itu. Yang ujung sana. Ya. Sama kan?
Ya, selamat sama Ciremek mirip. Kalau ini apa nih merbabu? Merbabu dong. Merbabu sana. Nggak kelihatan. Itu apa dong? Itu rego jambangan yang ini. Kayaknya yang mana? No, rego jambangan kayak merbabu kan bentuknya. Masa kayak merbabu? Enggak, tapi gede, tapi dia begitu tuh melebar gitu. Kayaknya. Aduh, Mas cari tahu. Wah, Daki udah masuk itu, udah masuk list, tinggal eksekusi. Tuh. Di foto nih Mas, nanti harus ke puncak ini. Oke, berarti tinggal ini puncak apa ya? Ini kayak itu nih. Yang kanan paling kanan ini apa ya? Pi, yang kita lewatkan lewat situ tuh. Nah, ini itu apa Pi? Kayak tebing-tebing gitu. Bukan puncak, yang dari Dieng itu. Kita naik motor turunan. Iya, ini kan turunan kita lewat sini nih, tuh tengah-tengah. Oh, berarti balik sana itu yang Dieng. Nah, ini Patah kan Banteng. Dieng nih. Nih. Hah? Sini apa sana? Nah, itu kan nggak kelihatan loh Mas Yunus jalanannya. Ini kan jalanan Dieng tuh ya, Oh, yang besar ini. yang rumah-rumah Oh, itu, heeh. Nah, berarti itunya yang perahu ya? Nah, Kan perahu itu posisinya kan Dieng di situ. Heeh. Berarti di sini ya? Oh iya, itu ada Betul. itu ada apa? Menaranya itu. Bener, oh perahu itu teman-teman. Yang ini Ini apa ya? kayak Dieng gitu doang, kayak ada Iya. pohon gitu pinggir-pinggir. Apa ini? Yang tahu komen, guys. Iya. Dah, ini semakin terlihat aja, guys. Fenomena alam Iya. Ini hanya bisa dilihat dari sini. Doro Arum. Sindoro, Doro Arum. Bayangan apa ini? Bayangan mantan. Selamat sama. Sindora. Ini Sindoro yang gunung yang kita daki ini. Bayangannya. Iya. Makanya kita Jarang soalnya gunung dapat kayak gini tuh. Langka. karena kita di baliknya Mm-mm. matahari terbit. Raung juga bisa dapat kayak gini. Iya. Mm-mm. Tapi Iya. bohong. Aku percaya aja lagi. Tapi kalau di kamera itu kayak kelihatan gunung loh. Hah? Gelap banget. Iya, no. No, ya kayak gunung lagi. Iya bener. Itu yang tengah-tengah. Iya nih tuh Kayak ada gunung lagi. Saking gelapnya. ini. Oke, aku mau prepare lagi. Guys. Tuh atas ini pos 4. Aku pengen mengesokkan diri gimana sih tanjakan yang ke arah puncaknya. Oke, kita skip dulu ya sampai pos 4, mau ngabisin rokok dulu. Dieng apa? Desa Patah Banteng itu ya, berarti tinggi banget loh. Berarti lampu-lampu tadi yang tak tunjuk itu Dieng desa itu. Perasaan kok tinggi banget. Pas kebuka ini di Patah Banteng. Lumayan dari pos 3 tadi. Manjaknya mantap. Udah mulai lah, yuk sampai puncak. Ternyata dari sini puncaknya masih belum kelihatan. Oh, itu ada itu kayak putih-putih itu mungkin tandanya itu. Itu kiri tebing. Atas ujung kiri. Nah itu kan ada plastik. Nah di balik itu baru ya yang itu baris itu kayaknya lewat situ. Masih belum kelihatan teman-teman. Wow, kita harus melewati tebing itu baru melihat puncak. Ini jam berapa ya? 6.20. Masih belum kena matahari. Sabar. Wow. Dan anginnya lumayan loh. Dingin. Sahabat kotak.
udah mulai butuh matahari teman-teman. Telingaku panas. Meskipun nggak angin tapi kerasa dingin deh. Oh, ini yang dimaksud kalau hujan itu jadi jalur air yang atas. Ya bisa jadi sih, kemungkinan bisa jadi, soalnya jalur batu total. Yang penting banjirnya bukan yang bandeng sih, kalau ini ngeri kalau sampai bandeng. Katanya itu percabangan jalur Rakasindu. Oke, kita hampir sampai 100 meter lagi. Nah, nanti di depan sini ada jalur percabangan dari Rakasindu, Sindoro via Rakasindu. Iya, tadi katanya kan kita harus ngambil kiri kalau dari pos 4. Berarti paling depan situ ada percabangan. Kalau kita turun jangan ke sebelah kiri karena nanti Kanan. ke sebelah Kita ambil kanan, kiri, kalau pas turun. Iya. Ketika ujungnya udah terlihat itu anu-anu pokoknya. Yuk kita ngeliat bayangan Sindoro dulu sebelum kita ke puncaknya. Oke teman-teman, di depan situ pos 4 kita break dulu, namanya pos ya. Dan katanya ada jalur ke kiri yang mengarah ke Rakasindu. Coba kita cek. Pos 4. Oke, ini ternyata jalurnya. Ya. Ini dari Rakasindu, tapi kalau dilihat dari bekas-bekasnya ini nggak ada yang lewat. Lah kirain pos 4. Oh, depan situ. Ya, apa cabangan? Oke. Tapi udah lama ini nggak dilewati. Paling ada 1, 2, 3, 4. Kalau bisa istirahatnya agak dalam biar ya kena angin. Oke, pos uci-uci 4 uci-uci
break. Apa? Sama aja sih. Tergantung yang enak mana. Ikut. Bisa gitu ya. Mantap. Jam setengah 6. Setengah 7. Setengah 7. Puncaknya mana? Belum kelihatan. Habis bukit itu. Hah, di balik bukit itu? Baru kelihatan. Oke, ini di perjalanan menuju ke puncak. Jam 7:02. Mataharinya mulai muncul. Baru mau dapat. Mau tapi. Bayangin kalau mendung. Nggak mungkin. Wah, kita masih ke sana. Wow. Puncak Gunung Kembang udah kena panas. Tinggal sini. Kira-kira sampai jam berapa ya? Ini jam 7 ya. Mantul. So, ini masih dingin teman-teman. Udah kayak dinginnya Rinjani itu loh. Diem kaku, gak jalan kaku. Nah, ayo. Tos. Detik-detik sunrise di jalur Ndoro Arum. Jam 7. Asli perjuangan, betul. Hah? Aku kok mikirnya itu ya Mbak puncaknya ya. Hah? Maksudnya deretan situ. Ya. Aku juga mikirnya begitu. Iya puncaknya ya itu ujung itu. Tapi deretan itu kan luas. Iya, soalnya kita bukan di itunya. Bukan di apanya? Apa? Yang ada kawannya. Oh gitu. Harus jalan lagi dulu. Oh jalan. Iya. Berarti kemungkinan ini. Iya, kayak pasir gitu deh gitu. Oke. Kalau dilihat di YouTube ya. Aku nonton di radio sih. Itu bukan nonton. Masih belum muncul ternyata. Wah, ini tali kuning ini meskipun kecil bermanfaat. Harusnya diselamat kemarin itu kayak gini. Nggak usah lah pakai tambang kapal. Keberatan Mas, keberatan. Itu ngangkat tambangnya aja sulit. Belum jalannya nanjak. Fungsinya biar nggak nyasar doang ya, Mas. Iya, tapi ya kebesaran kalau itu. Jadi nggak fungsi, tujuannya buat pegangan. Tapi di perjalanan ini kita ini lagi penasaran sama sesuatu yang mirip orang berdiri. Tapi ya kita nggak tahu itu apa. Di sini. Coba, aku penasaran. Dari bawah itu kelihatan gitu loh. Apa itu orang iseng gitu? Jadi ada seolah-olah orang itu berdiri ngadep ke bawah. Kemungkinan ujung ini kemungkinan tapi puncak. Ini nembus gak, Pi? Ini nembus gak ke situ? Pi? Iya tuh. Gak apa-apa, salah sebentar, asal balik lagi. Cepat sadarnya ya, atau ada yang menyadarkan ya? Ya. Miring sekali. Wow. Ini kalau kontur kayak gini tuh per 10 meter nanjak berapa meter ya? Wow.
Gunung Kerucut, Gunung Kerucut. Oke teman-teman, sambil nungguin sunset dan sunrise, ini udah jam 7.15 masih belum muncul. Kita mode siput mencari uang. Asli tanjakannya men. Bah. Tapi ini kamera tak adepin ke atas sih. Backlight ya percuma, gelap. Oke, ternyata pohon. Ini kalau teman-teman lewat sini coba perhatiin ya. Pasti kayak manusia. Berdiri, lihat ke bawah. Aku sebenarnya tadi udah nebak pohon, tapi agak ragu dikit karena aku yang lihat sekitarnya kan. Nggak ada pohon yang besar terus kebakar. Tapi pas lewat sana itu baru kelihatan ada pohon besar kebakar. Sampai sini kelihatan. Itulah sisi-sisi yang bikin cerita horor itu gitu. Hanya melihat kayu, modelnya kayak orang. Itu kalau dikat jadinya kayak orang. Pas dideketin kayu. Wah, asli rek. Mulai tenaga mulai habis. Tapi sampai sini bau belerangnya udah mulai terus tipis-tipis kerasa. Bawah situ masih belum. Bicara soal belerang jadi inget selamat. Semoga anginnya enggak. Tapi anginnya ke arah sini loh. Anjir. Pohon kayak gitu loh. Nah itu loh. Itu kalau dilihat dari bawah beneran teman-teman. Gak tahu ya tadi kelihatan gak pakai kamera soalnya bukan tak zoom. Oke, tak foto nanti tak up di IG. Nah di sini ada perubahan jalur karena di sebelah kiri itu udah mulai rusak yuk. Nah lebih baik kalau teman-teman nanjak lewat sini pas sampai sini atas itu ikuti aja ini tali ini, mepetin aja. Mulai ada jalur baru soalnya. Oke, ini jam 7:30. Akhirnya mataharinya muncul. Ya, sunrise di sini 7:30. Mantap. Masih perjalanan menuju ke puncak. Kayaknya di segi besar ya. Soalnya ini beneran backlight total, teman-teman. Harus gini. Sampai jalan ke depan aja silau. Nih tinggal lewati bukit yang ini.
kita ke arah sana. Itu puncak. Tapi ini no manjak banget. Udah kayak samitnya lawu. Ya itu yang bagian samitnya lawu itu, konturnya mirip. Batuan kayak gini. Wah, mantap ini tali ini. Tunjuk jalan. Tapi kalau pas nanjak lewat sini tuh kita ya kayak harus milih lah. Jangan nginjak yang kerikil-kerikil ini. Miring, nginjak kayak gitu. Wis sulit. Hah, nggak bisa. Rekam depan aku. Saya belakang. Wah, belerang. Nah, tapi pikir-pikir ya, sampai sini jalurnya banyak teman-teman. Tapi ketemunya itu kayak jalur bekas air terus hancur gitu. Jadi kayak mirip itu jalur. Ya mungkin itu juga jalur tapi udah kena air akhirnya hancur. Lebih baik ngikuti ini aja wis. Nggak risiko. Kecuali yang udah berkali-kali lewat sini ya. Sebenarnya jalurnya jelas yang ini, tapi kita nggak tahu nanti di ujung itu rusak nggak gitu. Oke, bentar lagi kita akan mengarah ke kanan. Itu kayaknya iya sih. Street ini, yang bagian ini. Wow. Nah ini dari sini jalurnya udah padas karang batu apa namanya ya kalau kayak gini ya, kayak gini jadinya mantap. Ini kayak kayak raung kemarin ya kalau kayak gini tuh. Tinggal serit loh, tapi kok ya bau berat ki. Ini sebenarnya mataharinya itu kalau nggak ketutup belerang kabut ya, kayak belerang itu panas teman-teman. Tadi berharap matahari muncul, tapi pas muncul dikit tuh panas. Oke, break. Sebelah kanan kabutnya udah mulai tebel. Bentar lagi asap kawahnya masih kenceng lah. Tapi ini masih jam segini jadi masih aman. Karena rekomendasi itu jam 11 harus turun. Paling ya jam. Itu kalau nyaman enak gitu, kalau enggak ya turun. Oke, dari sini cukup mantul jalurnya ya, biar ada anget-anget dikit lah.
Satu, aku sayang kamu, dia, ibu, tit. Oke, detik-detik kita sampai di puncak Sindoro. Jam 8 lebih 8. Atau masih ada anu lagi, guys. Aisyah. Apa? Tenang aja. Mau makan snack? Salah posisi makan snack di sini. Sampai Pi. Apanya? Tele kuning habis? Besok beli. Wah, orang pilek kena belerang. Nggak pilek aja sesek. Aduh. Masih jalan jauh ya? Tuh, Air. Oh iya, kita masih jalan jauh ternyata. Masih ke sana. Oh, gersang. enggak ada. Itu sini. Oke, teman-teman, mantap. Akhirnya kita sampai di puncak. Nah, plakatnya itunya. Oh iya, ada orang. Oke, kita di sini aja, Pak. Plakannya satu beda. Kan di sini beda jalur. Tapi itu ada orang nah. Iya, gak apa-apa, wis. Wah, mantap. Akhirnya keturutan ke Sindoro. Pasir Segoro Wedi. Apa? Lupa aku. Iya, Pak. Segoro Wedi. Wedi itu udah pasir, nyebut pasir. Mantul. Nah, ini puncak bagian sini berarti ya. Oh, bukan, ini Rakasindo. Terus yang sini. Ya. Tangannya kocak begini. Ya. Oke. Untuk puncaknya yang via mana ini, Doro Arum itu mana ya? Kayaknya sini. Oh iya, sini. Yang Doro Arum. Woi, pasir Segoro Wedi, luas banget. Mantap. Tapi silau. Wow. Untuk kawahnya berarti di arah sini. Nanti kita cek-cek ya. Iya. Ini kalau nggak dilihat dari tinggi kan nggak bisa. Harus pakai drone. Ya, jadi karena kita lewat Doro Arum, jadi kita fotonya di sini dulu. Di situ nanti di yang lain. Ini belerang, jadi kayak kabut. Oh ya, ada yang lupa teman-teman, kita sampai jam 8.23. Jadi total kita berangkat 4:30 yo. 4:30. 4 jam. Kalau sesuai tulisan 2 jam harusnya. Konyol. Situ kan dipakai. Mau muter dulu. Puncak Kiai Santri dulu aja. Oke, Kiai Santri. Kita berarti jalan-jalan dulu. Jangan lari dulu. Kita lari.
Mau lari? Bentar, Bang. Yo. Oh gitu. Kan sampai puncak. Oke sih. Hah? Bang, atas. Apa? Sampai puncak. Oh iya lupa kita sampai tes. Selamat Mbak Tri Selamat juga. atas pendakian Argo Puro Viadoro Arum. Mantap. Kawahnya di sebelah situ. Ke sana Mbak, masih muterin itu tuh. Oh, Boleh duduk di sini nggak sih? boleh. Boleh, bagus. Yang penting nggak usah dibawa. Bahaya. Oke, ini Kiai Santri dari Rakasindo. Ini perkumpulan para puncak-puncak dari jalur lain. Mbak Septi selamat atas sampai puncaknya. Oke. Mantul. Tapi keren yo puncak ini. Yang bagian sini keren puncaknya. Ih, keren banget sih pakai kuning. Oke, jadi kita keliling dulu, kita cek-cek ya. Ini di sini kan banyak sekali jalur ya di Sindoro. Jadi di puncak pun juga banyak apa? Nama jalur, nama puncak. Khususnya via gitu. Mungkin ini ada. Nah, itu kayak bekas jalur ini. Nggak tahu lewat mana. Nah, cek. Via Sigedang. Ya kan? Mana lagi? Ini Tugu apa ini? Batasan kah? Enggak ada tulisannya. Enggak ada tulisannya teman-teman. Nah ini ya sedikit apa ya, kayak kendala juga ya kalau kita naik ke jalur yang banyak gunung yang banyak jalur gitu. Ketika di puncak kayak gini tuh kita explore keliling, nah tuh kita harus waspada, takutnya salah. Kayak di sana itu loh, itu sebelum itu ada yang itu lagi, aduh. Nah kita ke plakat yang sesuai aja kalau aku. Si Gedang itu, aku di sana aja barengan. Si Gedang. Sadu, ini kayak di Sumbing kemarin ya. Pas aku turun kemarin. Oke, tapi aku penasaran sama kawahnya sih. Kira-kira seluas apa gitu. Guys, kita sebat dulu, nungguin itu warga Cijantung foto-foto. Aku foto-fotonya harus lewat sesuai dong. Kalau yang lain nanti di video. Sesuai rute aja. Iya mas. Soalnya nanti nggak spesial. Doro Arum tegas. Kacau.